Senang sekali saya Madari Sasmita kembali hadir menemani Anda dengan sejumlah informasi dari berbagai daerah di Jawa Timur. Selama 60 menit ke depan saya akan menemani Anda dengan sejumlah berita yang sudah disiapkan tim redaksi di antaranya. Truk TNI AD terbakar di Tol Gempol Pandaan, 1 tentara tewas. Pelajar SMP di Jombang tega aniaya temannya gara-gara belum bayar utang. Serabi lodeh, kuliner unik yang dijual waktu tengah malam di Tuban. Musibah kebakaran truk TNI Angkatan Darat di Tol Gempol Pasuruan yang terjadi Senin malam murni kecelakaan. Akibat kebakaran truk, 1 anggota TNI meninggal dunia. Kodam 5 Brawijaya menyampaikan bahwa truk sudah purna tugas dari Papua hendak menuju ke Jember. Truk TNI yang mengangkut amunisi di Tol Gempol Pandaan kilometer 774 pada Senin malam terbakar. Akibat kebakaran, 1 anggota TNI AD atas nama Serka Untung meninggal dunia saat menyelamatkan diri karena melompat ke tepi tol yang ternyata jurang. Kodam 5 Brawijaya memberikan konfirmasi jika truk yang terbakar tersebut adalah satu di antara iring-iringan truk Yonif 509 Div 2 Kostrat yang baru saja purna tugas dari Papua, berangkat dari dermaga Ujung Surabaya hendak menuju Jember. Dari hasil investigasi awal, api muncul saat perjalanan di tol yang kemudian iring-iringan menepi. Namun api membesar dan terjadi letupan, belum diketahui asal api. Kebakaran truk Yonif 509 Div 2 Kostrat murni akibat kecelakaan. Penerangan Kodam 5 Brawijaya memastikan truk telah menjalani pemeriksaan sesuai SOP. Namun saya perlu sampaikan bahwa sebelum iring-iringan tersebut bergerak, semua sudah sesuai dengan SOP, sudah dilaksanakan oleh satuan atau instansi terkait melaksanakan pemeriksaan, sehingga sebenarnya kejadian tersebut murni kecelakaan. Jadi sebelum melaksanakan pergerakan ini sudah dicek, mulai dari detasemen peralatan, kemudian dari POM, itu sudah dicek sesuai dengan SOP yang kami punya, dan kami yakinkan semua sudah berjalan dengan baik. Akhirnya mengakibatkan salah satu dari anggota kami, prajurit kami yang melaksanakan pengamanan tersebut, itu meninggal dunia karena pada saat pengamanan ternyata almarhum tidak mengetahui bahwa ada jurang sekitar situ, sehingga almarhum jatuh dan meninggal dunia. Saat ini seluruh truk Yonif 509 Div 2 Kostrat telah dievakuasi ke satuannya di Pasuruan. Pihak Pendam 5 Brawijaya hingga Selasa siang masih melakukan proses sterilisasi di lokasi karena untuk mencari kemungkinan tercecernya amunisi. Wahyu Pratama melaporkan dari Surabaya. Informasi berikut patut menjadi perhatian agar tidak mengemudikan kendaraan jika mengantuk. Di Sidoarjo diduga sopir mengantuk, sebuah truk tronton bermuatan pasir terguling setelah menabrak 2 rumah. Tidak ada korban jiwa dalam insiden kali ini, namun kerugian diperkirakan hingga ratusan juta rupiah. Keheningan warga desa Krembung, kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo tiba-tiba pecah. Sebuah truk tronton L5585 yang bermuatan pasir menghantam 2 rumah Selasa pagi. Suara gemuruh dan tumbukan keras mengagetkan 2 pemilik rumah yang saat itu tengah beristirahat di dalam rumahnya. Subuh, saya tadi kan tidur di rumah atas, terus tiba-tiba dengar suara menggelegar kayak gempa juga, ternyata saya langsung masuk ke toko. Ruangan sudah gelap, penuh debu, terus keluar lagi lewat samping, baru kelihatan kepala truk itu sudah ada di samping rumah saya. Yang rusak ini bagian apa, Pak? Toko, Pak. Ini toko apa, Pak? Toko vapor. Dari pengakuan sopir truk tronton kepada polisi, saat kejadian ia tengah mengantuk, sehingga saat di lokasi kejadian truk mengalami oleng dan langsung menabrak 2 rumah yang berada di sisi Jalan Raya Krembung.
berjalan dari arah timur ke barat, sewaktu di tengah oleng ke kanan dan menabrak 2 rumah warga. Saat ini truk masih dalam evakuasi, yang mana muatan truk pasir Lumajang. Untuk korban tidak ada, cuma kerugian material saja. 2 rumah, yang satu kanopinya rusak, yang satu rumah hancur. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut meski bodi depan truk ringsek, sopir dan kernet selamat. Truk berhasil dievakuasi menggunakan alat berat setelah muatan pasir dioper ke truk yang lain. Kini sopir dan kernet truk telah diamankan polisi untuk dimintai keterangan dan penyelidikan lebih lanjut. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Sementara itu, sebuah truk tanpa muatan menabrak rumah yang juga warung makan di pinggir jalan Jati Pelem, Jombang. Tidak ada korban jiwa, namun kondisi rumah warung mengalami rusak parah karena tembok bagian depan dan samping jebol akibat diseruduk truk. Truk yang dikemudikan oleh Ahmad Khairul Anam asal Sukorejo, Kecamatan Perak, Jombang, menabrak sebuah rumah yang juga warung makan milik muslimah di pinggir Jalan Raya Jati Pelem, Kecamatan Diwe, Kabupaten Jombang, Selasa siang. Kondisi rumah mengalami rusak parah karena tembok bagian depan dan samping jebol akibat diseruduk truk. Puing-puing tembok pun ambruk ke bagian dalam rumah, sehingga beberapa barang perabotan rumah tangga rusak. Pemilik rumah muslimah mengatakan kaget melihat ada truk melaju dari seberang jalan ke arah warungnya. Beruntung ia berhasil menghindar dari truk yang akhirnya menabrak tembok warung sekaligus rumahnya. Sedang melipat pakaian, habis itu saya mau buka pintu itu, saya buka nggak bisa Pak. Terus begitu ada mobil, saya lari ke belakang, habis gitu saya keluar sudah bengkak gini. Sudah nggak tahu gimana itu tadi saya. Nabrak apa itu, Bu? Itu nabrak yang dinding sebelah kiri. Ini apa? Rumah sama apa? Rumah sama warung, tapi saya sudah tidak buka jual keliling. Tapi ya setiap hari saya tidur di sini, wong ini rumah saya Pak. Saya ya punya ini, nggak punya apa lagi Pak, ya cuma punya ini. Kendaraan dari arah selatan menuju ke utara mau pulang katanya gitu Pak. Ya, kejadiannya nggak ada mobil di depan, langsung belok kanan gitu. Akhirnya Ya itu Pak, nabrak warung sini. Warung Pak Yudin ini Pak namanya. posisi warungnya lagi buka atau Lagi tutup Pak. Ya insya Allah tadi yang istrinya Pak Sarul tadi lebih Pak. Bahkan ada kejadian langsung lari. Gitu. posisi dalam nggak ada orang juga, Pak? Alhamdulillah tidak ada orang Pak, tapi langsung keluar. Kasus kecelakaan masih ditangani unit Gakum Satlantas Polres Jombang. Polisi masih meminta keterangan sopir truk di kantor polisi. Dwi Mujiarso melaporkan dari Jombang. Pelajar SMP di Jombang tega aniaya temannya gara-gara belum bayar utang. Selengkapnya usai jeda berikut ini.